Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah masih terus berikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Allah masih terus berikan cinta dan kasih sayangnya kepada kita, hingga alhamdulillah tak ada kendala sedikit pun diri kita dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan suci Ramadan adalah momen di mana kita sangat semangat dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita semangat? Karena dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasannya setiap ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, maka akan Allah lipat gandakan. Maka tentunya ini adalah motivasi dalam diri kita, motivasi untuk kita bisa masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tujuan daripada hidup kita adalah hidup yang baik di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seringkali kita berdoa kepada Allah agar kiranya Allah masukkan kita ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah kita juga berdoa kepada Allah agar kiranya Allah jauhkan kita daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita pastinya ingin masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Syurga adalah tempat yang paling kita rindukan, tempat yang sangat kita rindukan. Tapi ingat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, al-jannatu mushtaqatu ila arba'atin nafari. Syurga merindukan 4 golongan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selama ini kita sangat-sangat merindukan syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama ini kita sangat-sangat mengharapkan dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hadis ini mengatakan kepada kita, hadis ini mengabarkan kepada kita bahwasannya syurga merindukan 4 golongan. Syurga sangat-sangat merindukan 4 golongan ini. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, golongan pertama yang dirindukan oleh syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu talil Quran. Orang yang dekat dengan Al-Quran. Orang yang di sela-sela kesibukannya selalu membaca Al-Quran. Orang yang hidupnya mencerminkan daripada akhlak Al-Quran. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syifa'al li ashabi. Dan bacalah oleh kalian Al-Quran, karena kelak Al-Quran akan memberikan syafaat kepada para pembacanya. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selain dirindukan oleh syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, maka Allah akan tenangkan hatinya, Allah akan tenangkan hidupnya. Maka kalau kita ingin dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala, terlebih di momen Ramadan ini, maka ingat, yang pertama, banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, golongan orang yang dirindukan oleh syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu wahafidhil lisan. Orang yang senantiasa menjaga lisannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Berapa banyak hari ini orang yang berpuasa, namun mereka tak sedikit pun mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena mereka tak mampu menjaga lisannya. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan bahwasannya ada 13 bahaya lidah, ada 13 bahaya lisan. Salah satunya, orang yang tak mampu menjaga lisannya, maka Allah akan keraskan hatinya. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, orang yang dirindukan oleh syurganya Allah yaitu wa mutmi'ul ji'an. Orang yang memberikan makan terhadap orang yang kelaparan.
di momen-momen Ramadan ini adalah kesempatan bagi kita. Kita perhatikan, mungkin kita adalah orang yang ketika hendak sahur, kita adalah orang yang mungkin ketika hendak berbuka, maka sajian makanan sudah ada di hadapan kita. Lalu bagaimana mereka yang ada di jalan sana? Bagaimana mereka tetangga kita yang susah di sana? Apakah mereka ada makanan yang ingin disantap? Maka ini adalah momen bagi kita. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk menambah pundi-pundi amalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berikan makanan-makanan terbaik untuk orang-orang yang membutuhkan. Kemudian yang keempat, orang yang dirindukan oleh syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu wasayyimina fi syahri Ramadan, orang yang melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Semoga momen Ramadan ini adalah momen untuk menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.